kita sudah berusaha, tapi kita kan sudah diancam. Kita diancam dengan martil. Jadi kita pun tidak mau ngambil resiko karena teman-teman gak ada di sini ya. Ya, jadi saya tidak ada pendamping teman-teman di sini. Jadi saya hanya sendiri, saudara. Maka saya tidak banyak berbuat apa-apa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, teman-teman. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya sahabat yang terkasih, masih mengenai kasus-kasus intoleransi yang terjadi di negeri kita. Dalam minggu ini saja sudah 2 kejadian yang saya upload di channel ini mengenai pelarangan orang Kristen untuk memuji dan menyembah Tuhannya. Baru saja saya ingin menyuarakan bagaimana ketidakadilan yang terjadi di Tanjung Maroa, Sumatera Utara. Bagaimana orang Kristen juga di sana dilarang keras untuk beribadah, bahkan di situ tidak diperbolehkan ada gereja. Ya, video yang saya upload kemarin ya. Sudah kejadian lagi beberapa hari kemudian pengerusakan dan penghancuran sebuah gereja yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Miris sahabat. Dan yang lebih mirisnya lagi, yang merekam itu akan diancam, dimartil sahabat. Karena orang itu bawa martil, bawa alat tukang untuk menghancurin gereja tersebut. Di dalam video yang akan kita nonton nanti sahabat, di situ disampaikan oleh Bapak Pendeta yang merekam tersebut bahwa dia diancam berkali-kali dengan martil kalau merekam. Makanya dia tidak bisa merekam sejak dari awal. Dan beberapa rekaman-rekaman tersebut ya tidak bisa dia publikasikan karena nyawanya diancam. Tetapi di balik itu semua ada sesuatu yang harus kita syukuri. Menurut berita yang saya baca di media, Kapolda Kepulauan Riau langsung turun tangan. Dikabarkan ada 30 orang yang merusak gereja tersebut. Ya, semoga saja langsung ditangani oleh Polda Kepulauan Riau orang-orang intoleransi tersebut. Dan saya mendengar juga bahwa pemerintah juga langsung mendengar dan melakukan aksi-aksi mereka. Ya, semoga bukan hanya suara saja ya, tetapi langsung tindakan langsung melakukan sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di negeri kita dan di Kepulauan Riau, Batam. Sahabat yang terkasih, kita tonton video berikut ini bagaimana gereja yang dirusak tersebut, dihancurin tersebut, dan bagaimana kronologi yang disampaikan oleh Bapak ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Ia baringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tidak takut bahaya, sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh, sudah mau dihancurkan mereka handphone saya. Ya. Enggak. Karena kawan saya tidak ada di tempat ini tadi ya. Karena ya mau gimana lagi ya. Saya meminta kepada pemerintah Kota Batam ya, Bapak HM Rudi ya, supaya melihat ini ya, bahwa apa yang terjadi hari ini di Kapling Pungguru Blok H nomor berapa ini? Ya, ada penghancuran tempat ibadah. Ya, yang saya melihat bahwa hal ini telah dilakukan oleh warga sehingga hari ini tanggal 10 Agustus ya, pada jam 11 ya 12 bahwa hal ini terjadi tentang sebuah tempat ibadah, dan ini sudah sekitar beberapa persen sudah dihancurkan mereka. Dan saya meminta kepada pihak kepolisian juga dan pemerintah wali kota Batam supaya turun tangan ke tempat ini ya, dan juga
kelurahan Kabil ya, dan juga para aparat terkait bahwa tadi saya sempat diancam oleh mereka dengan martil ketika saya mau mengambil video ini, saudara. Dan saya percaya aparat kepolisian dan juga TNI ada di pihak masyarakat ya. Kalau memang mereka atau pemilik lahan ini ya mereka punya bukti surat menjadi tempat ibadah ya sejak ada penggusuran dari dahulu tahun 2005 yang lalu, maka seharusnya pemerintah Kota Batam ya harus bertindak dengan tegas dengan hal ini. Dan ini terjadi saat ini ya. Ini saya siarkan langsung dari Kapling Baru Punggur di Blok H ya. Saat ini adalah kehancuran-kehancuran yang sudah dilakukan oleh warga yang tidak setuju dengan tempat ini. Dan hal ini lagi-lagi saya harus meminta kepada pemerintah Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi ya, sebagai wali Kota Batam dan juga BP Batam, supaya mencek ulang ya apakah benar bahwa tempat ini adalah fasum dan atau tidak, atau apakah mereka mempunyai surat atau bukti sertifikat ya bahwa tanah ini atau lahan ini adalah lahan untuk ibadah. Namun demikian memang ini baru dibangun 2 tahun ini ya, atau 1 tahun terakhir ini, dan warga tidak setuju. Oleh karena itu saya menyiarkan langsung dari peristiwa tempat kejadian di Blok H Kapling Baru Bidakabul Blok H ya, yang berbatasan dengan Pasar Kaliban Center ya, persis di ya. Jadi nah, kita sudah berusaha, tapi kita kan sudah diancam. Kita diancam dengan martil. Jadi kita pun tidak mau ngambil resiko karena teman-teman gak ada di sini ya. Ya, jadi saya tidak ada pendamping teman-teman di sini. Jadi saya hanya sendiri, saudara. Maka saya tidak banyak berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman Kristen yang ada di Batam, khususnya minta bantuan dari Persatuan Batak Bersatu di Kota Batam khususnya ya, dan juga Punggur, supaya datang ke lokasi melihat keadaan ini. Apakah benar-benar demikian, saudara? Ini sangat mengiris hati kita bahwa peristiwa ini selalu terjadi tidak hanya di luar Kepulauan Riau, tetapi ada di Batam, saudara ya. Ada di tengah-tengah kita. Nah, apa yang menjadi solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dengan kerusakan-kerusakan ini yang mereka lakukan ini, dan kami berharap bahwa teman-teman pemuda Batak Bersatu di seluruh Kota Batam supaya datang langsung ke tempat kejadian ya. Saya lagi berada di tempat ini saya siarkan langsung supaya supaya teman-teman pemuda Batak Bersatu supaya datang ke tempat kejadian untuk melihat keadaan ini, saudara ya, Bapak Ibu. Jangan kita tutup mata apa yang terjadi. Ya, kita tidak mau ya bahwasanya keadaan ini akan terus berulang kembali, dan kami meminta bahwa kebijakan dari teman-teman seluruh ya aparat terkait, baik pemerintah Kota Batam, bahkan Gubernur Kepulauan Riau. Ya, lihat ini Bapak, ya lihat ini Bapak, apa yang ada di tempat ini. Kami tidak bisa membayangkan begitu marahnya warga, dan kami sangat berharap dengan penuh harap dan supaya dapat memberikan solusi yang terbaik ya bagi tempat ini. Nah, apakah harus demikian? Apakah harus begini caranya? Bahwa penghancuran salah satunya solusi untuk mengendalikan segala sesuatu. Nah, inilah yang kita tidak inginkan, saudara ya. Teman-teman pemuda Batak Bersatu, silahkan datang ke lokasi hari ini. Ya, hari ini terjadi pengrusakan sebuah tempat ibadah atau gereja yang ada di Kapling Bidakabil Punggur di Blok H ya, nomor 146 ya, 146. Dan saat ini saya berada di tempat ini. Saya berharap teman-teman ya yang peduli dengan sesama ya, peduli dengan kebersamaan kita, saling menjaga toleransi antar umat beragama. Justru itulah yang dibutuhkan hari ini. Dan saya sebagai pemerhati dan juga sekaligus sebagai hamba Tuhan melihat ini, menyaksikan ini, betapa hati ini terenyuh ya, betapa hati ini sangat sulit membayangkan bahwa apa yang ada hari ini terjadi ya. Saya berharap kami tidak bisa berbuat banyak, dan saya sendiri juga diancam oleh warga. Jika saya merekam dari awal, maka
perangkat yang saya gunakan ini akan dihancurkan. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak, saudara, dan hanya saya sendiri awalnya di tempat ini, dan setelah ini sudah mereka selesai dan semuanya sudah terjadi. Tolong teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Pemuda Batak Bersatu di seluruh Kota Batam supaya melihat dengan cermat. Ya, kita melihat bahwa ini saya sudah menyaksikan ini dari awal. Pagi-pagi saya sudah merekam, ya, tapi saya dilarang dan diancam untuk tidak merekam, dan saya tidak bisa merekam dari awal. Tapi yang pasti ini adalah warga di Blok H, ya, pada khususnya yang melakukan ini. Dan lagi-lagi saya meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, supaya sekalipun kami jauh dari Kepulauan Riau, kami memohon Bapak Presiden Joko Widodo supaya ya melihat keadaan ini begitu ya miris bagi kami orang-orang minoritas Kristen yang ada di Pulau Batam, tepatnya di daerah Kabil Punggur, ya. Dan ini dibangun tidak dari uang yang mereka punya banyak, tetapi ini mungkin dari kumpulkan dari jemaat-jemaat supaya ini dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa lagi-lagi ke Gubernur Kepulauan Riau, dan kami harapkan juga untuk memperhatikan keadaan ini, dan juga pemerintah Kota Batam sekaligus Ketua BB Batam Bapak Muhammad Rudi supaya turun ke lokasi. Ya, kita berharap bahwa kedua pemimpin ini dapat meredam suasana dan dapat mengembalikan suasana yang terlanjur sudah diporak-porandakan oleh warga di tempat ini. Inilah yang boleh kami siarkan, ya, dari Kepulauan Riau, dari Kabil Punggur, Blok H nomor 140, ya, kami siarkan pengrusakan ini kepada semua umat Tuhan, semua orang-orang percaya, baik teman-teman Muslim yang ada di Kota Batam. Kami berharap Bapak Ibu adalah sahabat dalam perjalanan keyakinan kita untuk menuju yang terbaik, dan kami berharap teman-teman Muslim yang ada di seluruh Kota Batam yang melihat ini, dan saya yakin saudara Bapak Ibu juga tidak akan setuju dengan hal ini. Tetapi ini sudah peristiwa yang terjadi, ini sudah terjadi, dan hal ini kami melaporkan dari Kapling Bidak Kabil Blok H nomor 146, Kabil Punggur Kota Batam, Kepulauan Riau. Biarlah siaran ini menjadi bukti bagi kita sampai hari ini, intoleran yang selalu terpelihara dengan rapi, dan ini ditunjukkan dari apa yang menjadi peristiwa hari ini. Bukankah tidak bisa dicari solusi yang terbaik? Bukankah kita bisa mencari hal yang terbaik dari apa yang baik? Ya, kita mencari yang terbaik dari apa yang baik untuk kemaslahatan, untuk keseluruhan orang-orang percaya yang menjalin hubungan, ya, dengan baik, menjalin hubungan yang harmonis. Dan lagi-lagi saya meminta bahwa pemerintah Kota Batam, saya meminta kepada Haji Muhammad Rudi untuk turun ke lokasi hari ini juga, ya. Kami percaya bahwa semua ini akan bisa diselesaikan, dan biarlah peristiwa ini menjadi peristiwa yang terbaru, yang terkini terjadi pengrusakan tempat ibadah yang ada di Kapling Bidak Kabil Blok H 145-46 Kota Batam, Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nggak, memang ya kita nggak perlu melakukan perlawanan karena sia-sia, ya kan. Karena bapak hanya sebagai tukang yang membuat ini. Kalau kita melawan kan kita nggak punya ini, nggak punya hak, kan. Ya, mereka sudah melakukan ini, ya mau bilang apa lagi. Saya aja warga di sini, saya diancam loh untuk ya diancam supaya nanti perangkat saya ini akan dipecahkan dengan martil, dan dia pegang martil. Makanya saya tidak berani, kan. Saya nggak berani. Juga itu yang ngancam. Iya, saya nggak bisa ambil risiko loh. Saya ambil risiko. Mungkin saya akan beda apa ceritanya. Oke lah, biarlah
Ini sudah kita live kan langsung nih, kita bertanggung jawab untuk live ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.